janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saint Simone yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Kita akan dulu ya anak-anak. Presensiana mane adiriku Cupertinus Susatnesi Laurentius Oscar Leni Marlina Agustasai Lidiana Nitis adiriku Maria Anisia Kevin adiriku Maria Inocencia Sabuola adiriku Maria Yunius Pineus adiriku Noverius Jacintus Leal Octaviani Satriahun Remigius Tanu Scholastica dos Santos Laka Wilfrida Abela Yohanes Unbal Yorin Cevita Juven Cetai. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Pelajaran kita tentang apa anak-anak? Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yesus memperjuangkan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan dalam hidup Yesus merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perkataan atau sabda Yesus menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus supaya perbuatan itu dapat ditangkap maksudnya. Perbuatan Yesus mewujud nyatakan perkataannya sehingga kata-kata Yesus bukanlah kata-kata kosong tetapi kata-kata penuh dengan kuasa dan arti. Pewartaan dan perjuangan Yesus melalui perumpamaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mewartakan rahasia kerajaan Allah seringkali dengan perumpamaan-perumpamaan. Hal ini dimaksudkan supaya orang selalu ingat dan dapat mengambil makna kerajaan Allah bagi hidupnya. Perumpamaan-perumpamaan membuat orang berpikir dan bersama kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya manusia selalu ingat bahwa Allah perlu merajai hatinya, maka Yesus mewariskan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah sebagaimana terdapat dalam Injil. Yang pertama, perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Perumpamaan-perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah mau menyampaikan hal-hal sebagai acuan dasar kepada kita. Yang pertama, tentang kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang, terutama dalam diri Yesus. Ketika Yesus berkeliling Palestina untuk mewartakan kabar baik, sebenarnya kerajaan Allah mulai tampak di tengah-tengah umatnya. Ini terdapat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 23 sampai dengan 24. Yang kedua, tentang kerajaan Allah berarti Allah mulai memerintah. Kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah sebagai raja. Allah yang memerintah dilukiskan oleh Yesus sebagai Bapa. Allah itu sungguh-sungguh Bapa yang baik hati dan suka mengampuni. Kerajaan yang ketiga, kerajaan Allah menuntut sikap pasrah atau
iman manusia kepada Allah. Allah meraja dengan kasih. Oleh sebab itu, manusia dituntut sikap pasrah dan sikap iman kepada Allah. Allah menjadi harapan, sandaran, dan andalan bagi manusia. Manusia tidak boleh mengandalkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah kerajaan Allah itu suatu karunia. Kerajaan Allah adalah karunia dari Allah, bukan hanya jasa manusia. Dengan kata lain, pemerintahan Allah tidak ditegakkan atau diwujudkan hanya oleh daya upaya manusia. Kerajaan Allah sebagai karunia Allah ini diilustrasikan dalam perumpamaan benih yang tumbuh. Terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29. Dan lagi terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 33. Biji sesawi terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 32, dan menabur terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 9. Titik perbandingan dalam perumpamaan tersebut terletak pada keajaiban bahwa benih itu tumbuh menjadi pohon besar dan menghasilkan buah berlimpah walaupun banyak binatang. Demikian juga tentang kerajaan Allah. Biarpun kerajaan Allah mendapatkan banyak rintangannya, tapi kerajaan Allah dengan kekuatannya sendiri akan diwujudkan dan menghasilkan buah berlimpah. Kerajaan Allah sebagai karunia Allah diperjuangkan dan dikembangkan oleh manusia sebagai nilai yang paling tinggi. Karena itu, manusia yang telah memperolehnya patut bergembira dan bersedia memperjuangkan dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diilustrasikan dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 45. Subtema yang kedua adalah perbuatan Yesus dalam membangun kerajaan Allah. Ada yang tahu perbuatan Yesus dalam membangun kerajaan Allah? Oke, yang pertama, Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan sabda-sabdanya saja, tetapi juga melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang dimaksud adalah kejadian atau perbuatan luar biasa yang bagi orang percaya menganggapnya sebagai pernyataan kuasa Allah penyelamat. Dengan mujizat itu, Allah menyatakan kekuasaan penyelamat. Mujizat adalah hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu tanda murahan hati Tuhan. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya adalah suatu pertanyaan. Mujizat Yesus itu mau menunjukkan bahwa Yesus menghubungkan mujizat-mujizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus bergaul dengan semua orang. Artinya, Yesus dekat dengan semua orang, maka Yesus juga sangat terbuka terhadap semua orang. Ia bergaul dengan semua orang. Ia tidak mengkotak-kotakan dan membuat kelas-kelas di antara manusia. Artinya, Yesus tidak membanding-bandingkan manusia yang kaya dan manusia yang miskin, manusia yang baik ataupun manusia yang jahat. Tetapi Yesus bergaul dengan semua orang. Ia tidak membeda-bedakan. Yesus tidak pernah hanya dekat dengan sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lain. Yesus akrab dengan semua orang dan penguasa, bahkan penjajah, para pegawai pajak yang buruk, dengan wanita, tuna susila, dan para penderita penyakit berbahaya yang dikucilkan. Pergaulan Yesus dengan orang-orang yang berdosa dan najis sering dipandang oleh kaum Farisi amat tidak sesuai dengan adat sopan santun dan peraturan agama yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga adalah Yesus memanggil pengikut-pengikutnya. Untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memanggil
dalam mengutus murid-muridnya. Mereka dituntut memiliki keterlibatan yang radikal. Orang-orang yang dipanggil Yesus harus yang pertama segera meninggalkan segala-galanya. Artinya, siapa yang mau mengikuti Yesus berarti ia harus meninggalkan segala-galanya. Ia harus meninggalkan istri, anaknya, dan juga meninggalkan hartanya untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, belajar dan hidup dekat dengan Yesus. Artinya, ia belajar dari Yesus menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, siap diutus. Siap diutus artinya Yesus, siapa yang mengikuti Yesus berarti ia selalu siap sedia untuk diutus kemanapun ia pergi. Yang keempat, siap menderita. Siapapun yang mau mengikuti Yesus berarti ia harus menderita seperti Yesus. Yang menderita sama seperti Yesus, bukan berarti yang mengikuti Yesus itu ia merasa senang-senang saja, tetapi ia harus menderita seperti Yesus dan selalu bersama dengan Yesus. Anak-anak, ada soalan untuk kita menjawab. Baik, ada 2 soal untuk kita kerjakan. Kita diskusikan bersama. Bisa langsung jawab, bisa juga ditulis dalam kertas lalu dipresentasikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam perumpamaan Yesus? Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan agar umat mengerti tentang Allah dan kerajaan. Apa saja perbuatan Yesus dalam memperjuangkan kerajaan Allah? Sebutkan. Yang diperjuangkan
tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, salah satu maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa penutup. Nelvi Ibu. Nama gaulnya Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami